Antisipasi merebaknya kasus PMK kepada ternak di Lampung Selatan, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung Selatan, Pelayanan Pelabuhan Bakauheni melakukan pengecekan kepada hewan ternak atau checkpoint. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni, Akhir Santoso, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan serta pengetatan hewan ternak yang melintas di Pelabuhan Bakauheni. Terkait merebaknya kasus PMK di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, kami Badan Karantina terus melakukan pengawasan. Selain itu, kita juga melakukan pengetatan. Jadi petugas kami di lapangan selalu melaksanakan tindakan karantina secara intensif, yakni melakukan pengecekan dokumen. Ia juga menyebut pihaknya secara ketat melakukan pengecekan dokumen-dokumen kendaraan yang membawa hewan ternak. Setiap kendaraan yang mengangkut hewan ternak, kita cek dokumennya, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Yang kita lakukan pengecekan itu ialah hewan-hewan tersebut harus ada sertifikat atau dokumen dari daerah asalnya yang meliputi ada hasil laboratoriumnya. Hasil uji laboratoriumnya harus negatif. Lalu syarat lainnya hewan-hewan tersebut sudah divaksin. Kemudian hewan-hewan ternak tersebut harus ada rekomendasi pemasukan dan rekomendasi pengeluaran. Setelah itu semuanya lengkap, barulah akan diterbitkan oleh dinas atau VOP setempat surat rekomendasi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengecekan pada hewan ternak yang melintas di Pelabuhan Bakauheni. Nah, nanti surat rekomendasi itu mereka bawa, lalu kita periksa lagi, lalu kita cek fisik kembali, baru kita cek sertifikat kesehatannya. Kita juga periksa fisik hewan ternaknya. Lalu ketika benar-benar dinyatakan sehat, baru boleh kita izinkan lewat. Ia menyebut sampai saat ini pengiriman ternak masih didominasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk lalu lintas hewan ternak seperti kambing dan sapi didominasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Tahun 2024 kemarin saja dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk sapi 187 ribuan. Tapi sebaliknya yang dari Jawa, NTT, NTB, dan lainnya ke Pulau Sumatera hanya 7.000. Ia menyebut sampai saat ini belum ada pengiriman dari Pulau Jawa. Tapi baik yang keluar ataupun masuk, ternak yang akan kita keluarkan harus ada perlakuan desinfektan. Proses penyemprotan desinfektan itu untuk alat pengangkut atau hewannya minimal untuk meminimalisir penularan. Kami karantina terus melakukan pengawasan, kita melakukan pengetatan untuk pengawasan ini. Jadi tugas kami di lapangan selalu melaksanakan tindakan karantina dan pemeriksaan secara intensif. Kita periksa dokumennya, kita periksa fisiknya bahwa betul-betul yang dinyatakan sehat baru kita boleh lalu lintaskan. Yang tadi kami memperketat itu secara dokumen. Yang pertama dari daerah asal itu harus ada sertifikat veteriner. Sertifikat veteriner itu harus ada hasil laboratoriumnya bahwa uji labnya hasilnya negatif. Kemudian sudah divaksin. Kemudian lagi ada rekomendasi pemasukan dan rekomendasi pengeluaran. Jadi setelah itu semua lengkap akan diterbitkan oleh dinas, oleh POV setempat, itu sertifikat veteriner. Nah nanti sertifikat veteriner itu yang mereka bawa, kita periksa ulang lagi, kemudian periksa fisik lagi, baru kita cetak sertifikat kesehatannya. Sampai sekarang kalau untuk dari Jawa memang belum ada pengiriman. Tapi misalnya baik yang keluar ataupun masuk, ternak yang akan kita lintaskan, kita perketat di sini. Di samping tadi pemeriksaan kita ada perlakuan, yaitu desinfeksi. Kita ada proses penyemprotan desinfeksi untuk alat angkut dan hewan-hewannya. Itu paling tidak untuk meminimalisir, selain tadi kita cek hasil lab dan vaksinnya. Untuk lalu lintas ternak, terutama sapi, kambing ini, memang didominasi kalau dari Sumatera ke Jawa. Kayak tahun kemarin saja untuk sapi itu 187 ribuan. Tapi kalau yang dari Jawa, dari NTT, dari NTB yang ke Sumatera sekitar hanya 7 ribuan. Jadi memang untuk lalu lintas ini yang banyaknya itu dari Sumatera ke Jawa. Terkait dengan sekarang masih merebaknya PMK di Jawa terutamanya,